Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peneliti yang mempercayakan satu materi yang berkaitan dengan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebetulnya. Kalau di dalam undangan itu komitmen Kemenpora, saya kira komitmen Kemenpora tidak perlu dipertanyakan lagi, karena kemarin ketika Lokakarya sangat kuat komitmen Kemenpora untuk menjadikan ahli gizi ini sebagai ahli gizi olahraga ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga nasional. Saya ingin menyapa dulu kepada teman-teman yang lain. Seperti tadi sudah Ibu Dr. Mirsa selaku peneliti yang luar biasa, kemudian dari Ketua Persagi Pak Entos, kemudian juga teman-teman yang lain, ada Dr. Bayu, sahabat saya, ada teman-teman dari Kemenpora yang lain yang saya kira tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan langsung share saja materi saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, makalah yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan sertifikasi kompetensi tenaga kelolaan ahli gizi olahraga. Kalau dilihat tanya komitmen Kemenpora, tadi Pak Bayu sudah menyampaikan bahwa Kemenpora saat ini sangat berkomitmen terhadap peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan, terutama ahli gizi olahraga dalam kaitan dengan peningkatan sport science dalam pembinaan olahraga nasional kita. Kalau kita lihat, ini daftar isinya nanti Bapak Ibu, jadi saya akan menyampaikan tentang situasi saat ini, kemudian kebijakan keolahragaan, sertifikasi kompetensi ahli gizi olahraga, dan penutup dan kesimpulan. Kalau kita lihat situasi saat ini di tuntutan global Bapak Ibu, kita ini sudah masuk kepada liberalisasi perdagangan yang pada prinsipnya harus transparan, tidak menghambat, dan objektif. Dan Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang RI nomor 7 tahun 94 yang diadopsi dari WTO. Kemudian juga tuntutan global yang lain adalah pelatihan sepanjang hayat atau lifelong learning. Ini rekomendasi ILO HRD 195/2004. Yang ketiga tuntutan berikutnya adalah UN Millennium Development Goals yang diadopsi oleh 189 negara pada tahun 2000 dengan masa pemberlakuan serentak pada tahun 2015. Artinya di sini bahwa tuntutan dari global itu sebetulnya mengarah kepada bagaimana kompetensi profesi dari semua profesi termasuk profesi tenaga keolahragaan. Kalau kita lihat tuntutan wajib kompetensi profesi dari sistem industri, kita bisa lihat untuk pekerja-pekerja yang ada di laboratorium itu harus memenuhi ISO 17025. Yang di industri pangan harus memenuhi ISO 22000. Bahkan diklat nanti kalau lembaga diklat dari ahli gizi ini harus memenuhi IWA 2 ISO-nya. Kemudian industri ada ISO 9000, SNI-nya 19000. Kemudian dari lingkungan juga ada ISO 14000, bahkan klinik-klinik sekarang ini harus mengacu kepada ISO 15189, pertanian ke CAC, RCP, SNI 014852, bahkan organik saja ini harus berdasarkan IFOAM standar. Nah, sekarang ahli gizi olahraga itu akan menggunakan standar yang mana atau standarnya apa gitu. Dalam berbagai pertemuan selalu saya sampaikan bahwa sebuah asosiasi profesi atau profesi itu bisa dikatakan sebuah profesi kalau dia mempunyai sistem sertifikasi untuk profesinya. Yang sekarang ini rame misalnya ya sebagai contoh, ini agak jauh sebetulnya. Kenapa dai itu harus baik? Terima kasih, mohon maaf. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk situasi saat ini, orang atau personal yang bekerja berkaitan dengan kualitas produk itu harus kompeten. Berdasarkan apa? Pendidikan yang sesuai, kemudian pelatihan, keterampilan, dan pengalaman. Itu menurut ISO 9001-2000. Sehingga seseorang yang bekerja
pertama dia harus memiliki kualifikasi, kompeten baru ditugaskan. Tidak seperti sekarang ini, maksud saya banyak sekali pelatih-pelatih yang bekerja itu belum kompeten, kualifikasi juga tidak, tetapi mereka ditugaskan. Tetapi belum bisa dipastikan kompetensinya seperti apa. Nah, kemudian situasi sekarang juga Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu di sana menyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Dan pengakuan kompetensi setelah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu melalui sertifikasi kompetensi kerja. Ya, kemudian sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Nah, untuk melaksanakan sertifikat kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen. Dalam hal ini untuk tenaga keolahragaan adalah BESANG. Karena itu diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam peraturan nomor 3 tentang sistem keolahragaan nasional, betul tadi disampaikan oleh Bu Mirsa bahwa sebetulnya di pasal 63 ahli gizi ini sudah disebut sebagai salah satu tenaga keolahragaan dari 15 yang disebutkan. Kemudian di pasal 2-nya dikatakan bahwa tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga, lembaga olahraga atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabur yang bersangkutan atau instansi pemerintah yang berwenang. Ya. Ini yang kemudian membuat tenaga ahli gizi olahraga itu juga masuk ke dalam tahapan wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi. Dan ini sudah kita bicarakan dengan teman-teman ahli gizi, dengan Bu Mirza, juga dengan dari ISNA, Bapak Ibu. Kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa di sana dikatakan bahwa untuk bab 16 mengenai evaluasi akreditasi dan sertifikasi, bagian ketiga sertifikasi di sana disebutkan bahwa pasal 61 ayat 1 sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat setelah pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi. Jadi jelas bahwa di ketiga undang-undang itu, tuntutan sertifikat kompetensi setelah selesai kualifikasi itu menjadi penting. Ya. Nah, mengapa sekarang ini standar nasional keolahragaan itu perlu diterapkan? Yang pertama adalah peningkatan prestasi olahraga, Bapak Ibu, memerlukan sumber daya manusia yang produktif, efisiensi, dan berkualitas. Nah, sumber daya manusia yang produktif, efisiensi, dan berkualitas ini hanya bisa dilakukan dengan melaksanakan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi. Untuk apa standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi ini? Untuk meningkatkan daya saing, Bapak Ibu. Jangan sampai kita di Indonesia tetapi ahli gizi olahraganya dari luar semua. Karena apa? Daya saing ini nanti akan meningkatkan prestasi olahraga yang berakibat pada prestasi internasional atau prestasi dunia. Ini kenapa standar nasional keolahragaan harus diterapkan. Nah, kemudian ibaratnya kita memanah, Bapak Ibu, ada 3 target yang mungkin akan dicapai. Yang pertama adalah ini. Target yang pertama ini presisinya oke, akurasinya oke. Dan ini yang menjadi tujuan atau target dari kita semua. Yang kedua, ini presisinya oke, tetapi akurasinya 0. Nah, yang target ketiga adalah ini Bapak Ibu. Presisinya 0, akurasinya juga 0.
Inilah yang kemudian kita sebut dengan yang namanya near enough. Yang penting makan, gitu kalau olahragawan ya Bapak Ibu. Nah, near enough inilah yang bertanggung jawab terhadap berbagai macam kegagalan dalam pembinaan olahraga kita. Kalau dari sisi gizi olahraga saya kira untuk inilah, misalnya sport nutrition lawan everyday nutrition misalnya. Ini bisa jadi sebuah near enough. Atlet itu yang penting makan gitu ya. Ukurannya apa? Kenyang. Nah, ini yang repot gitu. Karena sebetulnya dari sport nutrition ini sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Bu Mirsa tadi. Nah, saya bukan orang sport nutrition, tetapi saya orang olahraga yang tahu betul bahwa sebetulnya setiap cabur, setiap orang itu memiliki takaran yang berbeda untuk sport nutritionnya. Sehingga betul memang sangat-sangat spesifik terutama untuk atlet-atlet yang berlaga pada elit atlet. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita lihat bangunan keolahragaan nasional, ini yang di sebelah kiri adalah yang seharusnya Bapak Ibu. Ini seharusnya begitu ya, tapi kenyataannya adalah yang sebelah kanan. Kita harus mengakui bahwa kita belum bisa menegakkan bangunan olahraga itu sebagaimana yang kita harapkan. Kenapa? Karena sebetulnya untuk pembangunan atau untuk bangunan keolahragaan ini harus dibarengi dengan sinergi antara berbagai pihak. Misalnya di sebelah kanan itu di level fondasi ada masyarakat, sekolah, kemudian keluarga, kemudian ada juga di level berikutnya ada Pemda, ada KONI, ada Pengda, di level atlet pilihan ada KONI Pusat, ada PB Cabur, di kementerian di atlet dunia ada Kemenpora, ada KONI, ada KOI. Itu harus bersinergi. Dan yang lebih penting lagi adalah penerapan 6 standar nasional keolahragaan. Standar kompetensi tenaga keolahragaan. Bagaimana ahli gizi itu dari mulai fondasi sampai atlet dunia itu ada. Setelah itu standar isi kurikulum pelatihan. Bagaimana seorang ahli gizi dia mengikuti pelatihan-pelatihan dari kurikulum yang terstandar. Kemudian standar sarana prasarana olahraga yang berikutnya harus juga dipenuhi, kemudian standar pengelolaan organisasi olahraga juga harus dipenuhi, standar penyelenggaraan kejuaraan juga harus dipenuhi, termasuk standar pelayanan minimal olahraga. Nah, khususnya standar pelayanan minimal olahraga ini, Persagi ataupun ISNA ataupun ANOKI itu harus bisa membuat standar pelayanan minimal gizi olahraga dari mulai atlet yang ada di pondasi ini, Bapak Ibu. Jangan sampai atlet unggulan ini diketahui ternyata dia malnutrisi. Kenapa? Karena digenjot latihan untuk misalnya meningkatkan VO2 max tidak bisa. Kenapa tidak bisa lah? Karena ternyata malnutrisi. Gitu. Malnutrisi artinya dari kecil nutrisinya tidak menunjang dia untuk latihan berat gitu. Artinya ya atlet unggulan tetapi dia sebetulnya tidak bisa ditingkatkan lagi prestasinya, mentok hanya sampai di situ. Sehingga penerapan 6 standar nasional keolahragaan ini harus dilaksanakan. Kalau memang bangunan kita ini akan tetap diinginkan tetap tegak begitu, berdiri. Nah, pencapaian standar nasional keolahragaan, Bapak Ibu, terutama dari sisi kalau kita ingin menjadi tuan rumah di Olimpiade tahun 2032, yang pertama tahun 2023, ini SPM harus sudah dilaksanakan. SPM kalau berkaitan dengan gizi masyarakat, sudah ada standar pelayanan minimal gizi olahraga untuk atlet-atlet yang masih dalam taraf pembibitan, belum pemasalan Bapak Ibu. Barulah kemudian kita menerapkan standar nasional olahraga di tahun 2008. Di sini peran ahli gizi olahraga sudah mempunyai standar, kemudian sudah banyak sekali tenaga-tenaga ahli gizi olahraga yang sudah tersertifikasi, sudah banyak mempunyai lembaga sertifikasi yang akan melakukan uji kompetensi. Baru kita bicara tentang Olimpiade di tahun 2032. Tanpa SPM, tanpa SNO yang bisa
terwujud di tahun 2028, kita nggak akan bisa Olympic Games tahun 2032, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya sekarang ini kalau kita ingin bertanya di mana kita sekarang ini, Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Entos mengenai bagaimana kira-kira kita ini untuk merencanakan ke depan, Bapak Ibu. Jadi kita sekarang di sini, Bapak Ibu, ini secara umum ya, rendahnya tingkat kemampuan daya saing SDM Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Kita harus mengakui bahwa SDM kita sangat rendah. Yang kedua, rendahnya tingkat daya saing global sektor industri di Indonesia, termasuk industri olahraga. Untuk itu, Bapak Ibu, kita harus mempertanyakan kembali sebagai misalnya seorang atau pada ahli gizi, kualitas ahli gizi di olahraga di Indonesia itu sekarang seperti apa? Apakah daya saing relatif rendah? Atau yang kedua tidak standar, belum kompeten, belum tersertifikasi, atau belum terregister? Ini masalah bagaimana kita memastikan bahwa tenaga keolahragaan ahli gizi itu memang betul-betul terstandar, tersertifikasi, dan kompeten. Ini pertanyaan semua, kira-kira kita akan bisa menjawab itu nanti ketika memang sudah dalam lembaga sertifikasinya, punya standar, kemudian kompeten, dan tersertifikasi. Nah, yang berikutnya, sebetulnya di mana kita seharusnya? Kalau tadi itu kita ada di situ, sekarang bagaimana kita atau di mana kita seharusnya? Seharusnya kita ada di sini, Bapak Ibu. Institusi pendidikan dan pelatihan ahli gizi olahraga yang memiliki daya saing tinggi. Nah, tentu ini institusi ini harus terakreditasi misalnya. Yang kedua adalah lembaga uji dan sertifikasi yang dapat menjamin kualitas ahli gizi olahraga. Tentu saja kompetensinya. Yang ketiga, harusnya kita telah memiliki ahli gizi olahraga yang memiliki kompetensi terstandar, fleksibel, dan fokus kepada pemakai, pada stakeholder. Yang berikutnya adalah tujuan-tujuan kinerja secara individual, organisasi, dan nasional yang menantang. Gitu. Tadi ke depan Bu Mirsa sudah mempunyai rencana-rencana yang sangat luar biasa, yang menantang saya kira. Dengan adanya SOP itu saja, kalau SOP itu bisa terimplementasi dengan baik, saya kira nggak ada masalah mengenai upaya kita untuk mencapai Olimpiade 2032. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan benchmarking secara berkesinambungan terhadap seluruh indikator kinerja ahli gizi olahraga yang berkembang dinamis. Artinya ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Karena sekarang kalau kita bicara tentang sport nutrition atau dietitian, itu sudah berkembang sangat luar biasa. Yang berikutnya adalah, nah opininya apa, opsinya apa sekarang? Pilihannya apa? Yang pertama adalah, Bapak Ibu, pilihannya adalah menetapkan standar kompetensi based performance dari seorang ahli gizi untuk semua level dan jenis klasifikasi pekerjaan ahli gizi olahraga di sektor industri olahraga. Seperti tadi disampaikan Bu Mirsa, dari mulai level dasar, dari mulai level fondasinya, sampai ke level top atletnya, mereka harus, atau ahli gizi ini harus mempunyai terpenuhi semua level, begitu, ada semua. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan SDM ahli gizi olahraga yang berkesinambungan melalui kompetensi based training dan kompetensi based assessment. Dari Persagi tadi sudah disampaikan bahwa dari tahun 50-an mereka sudah aktif Persagi ini atau Persatuan Ahli Gizi ini gitu ya. Tetapi pertumbuhan SDM ahli gizi Indonesia harus dipastikan bahwa mereka lulus melalui kompetensi based training dan kompetensi based assessment. Dari mana pengembangannya? Dari standar. Jadi bermula dari standar, kemudian dikembangkan menjadi kurikulum, kurikulum menjadi materi, materi menjadi instrumen uji kompetensi. Jadi tertelusur kalau dalam bahasa standarnya itu Bapak Ibu, keahlian seorang ahli gizi. Yang berikutnya adalah keuntungan bagi tenaga olahraga, ahli gizi olahraga, dengan adanya
competence based training itu pertama memiliki kompetensi yang dapat dipastikan. Yang kedua, pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki akan terjamin. Yang ketiga, jenjang karir akan lebih baik, kemudian meningkatkan akses untuk berkembang, dan lebih banyak kesempatan karir untuk ahli gizi olahraga. Saya melihat ahli gizi olahraga ini menjadi profesi yang akan sangat luar biasa ke depan. Apalagi kalau kemarin saya usulkan kepada Kemenpora, kepada Pak Gatot kemarin untuk mengusulkan ahli gizi olahraga ini sebagai jabatan fungsional di bawah Kemenpora. Itu akan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Formasi jabatannya akan sangat banyak karena sangat diperlukan. Yang berikutnya ini adalah Bapak Ibu mengenai komponen CBT atau Competent Based Training keterkaitan dengan pengembangan tenaga keolahragaan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu ketika nanti kita ini akan mengembangkan tenaga ahli gizi olahraga, ada yang disebut dengan user atau industri yang merupakan pengguna, Bapak Ibu, yang dia memiliki job position, dia memiliki job description, dia memiliki tugas apa, kemudian mereka mempunyai unit kompetensi yang sudah dilihat dari standar, baik standar nasional maupun internasional. Kemudian juga ada lembaga pendidikan atau lembaga training, Bapak Ibu. Bagaimana dia, kan lembaga training atau prodi-prodi itu sekarang ini di perguruan tinggi, dia harus melihat target pasarnya seperti apa. Kemudian profil lulusannya seperti apa. Kompetensi yang diinginkan seperti apa. Sampai ke learning strategi dan learning materialnya seperti apa, baru kita bisa lihat asesmennya atau ijazahnya yang keluar seperti apa. Nah, sekarang ini prodi-prodi diharuskan mempunyai SKPI, Sertifikat Kompetensi Pendamping Ijazah. Nah, inilah yang kemudian kemarin saya usulkan kepada ISNA supaya mereka memiliki lembaga sertifikasi di bawah Besang, karena ini tenaga keolahragaan, untuk melakukan sertifikat kompetensi atau memberikan sertifikat kompetensi. Nah, kita sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Antos, ada yang namanya NKKSI, Bapak Ibu. Jadi, di dalam SKKNI ini ada 9 level. Nah, sekarang ini ahli gizi masuk kepada level yang mana? Kalau misalnya mulai dari sarjana, saya kira masuk level 6 nih, sampai level 9 nantinya. Tergantung dari penjenjangan karir seorang ahli gizi olahraga. Nah, itu perlu dipikirkan ke depan. Nah, sehingga nanti di satu saat kebutuhan ahli gizi olahraga ini terpenuhi, maka disitulah sebetulnya kita bisa berharap prestasi kita juga meningkat. Kalau seperti sekarang ini, saya kira belum bisa dikatakan meningkat, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, bagaimana pengembangan SDM yang kompeten? Jadi SDM yang kompeten itu, Bapak Ibu, tergantung kepada standar kompetensi yang digunakan, seperti apa. Ya. Kalau standar kompetensi untuk ahli gizi olahraga ini 1, maka kita berharap SDM kompeten yang sama akan bisa tercipta, Bapak Ibu. Tentu standar kompetensi ini tergantung dari sistem pelatihannya, sistem penilaian, dan yang berikutnya adalah bagaimana SDM ini mengikuti undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri dan lain sebagainya, dan bersinggungan juga dengan SKKNI, KKNI, kemudian Besang, LSKTK, ada TUK, ada sertifikatnya, kemudian ada asesor, ada materi ujinya, ada instrukturnya, ada pedoman belajarnya, ada strategi belajarnya, ada yang namanya MRA, Mutual Recognition Arrangement, bahwa standar kompetensi yang ada itu merupakan bagian dari standar yang ada di, misalnya di Asosiasi Nutrisi Olahraga Dunia, begitu ya. Kemudian bagaimana tadi, kemudian ada dunia kerja, ada asosiasi profesi. Di kita saya lihat ada ANOKI, kemudian ada ISNA. Itu harus bekerja sama, nggak bisa kemudian menjadi sendiri-sendiri, ada UGM-nya. Ya, bekerja sama atau mati begitu, terpotong-potong kalau kita sendiri-sendiri. Maka harus ada semacam sinergi, semacam pengembangan SDM kompeten bersama, Bapak Ibu.
Nah, 3 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan penerapan competence-based training, yang pertama adalah kualitas standar kompetensinya. Ya, kurikulum berbasis kompeten, penetapan penyesuaian standar terhadap kompeten. Jadi teman-teman kalau menyusun standar bisa diadop, bisa diadap, atau bisa didevelop. Ini standar kompetensi tenaga keluargaan baik nasional maupun internasional. Ya, dan tentu saja menggunakan sistem dan prosedur implementasi CBT. Hal penting yang kedua adalah kualitas sistem penilaiannya, Bapak Ibu. Penerapan sistem penilaian asesmen sistem ini bisa di workplace assessor, ya, yang qualified dan certified, dan kemudian juga sistem dan prosedur penilaiannya. Tidak bisa kemudian seorang ahli gizi itu begitu keluar dari kampus, mereka ahli, mereka harus diuji kompetensi dulu dengan menggunakan sistem penilaian yang independen, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kualitas pelatihannya atau kualitas perkuliahannya kalau di kampus, Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan pelatihan itu harus sesuai dengan kebutuhan, tadi Bu Mirsa sudah menyampaikan, harus ada on the job training, metodenya pelatihan, kemudian ada dosen fasilitatornya harus kompeten juga, kemudian pedoman belajar atau source atau materi pelatihannya harus bagus. Nah, ini tiga unsur. Kemudian yang berikutnya perlu diketahui bahwa pengembangan sistem ketenagaan ini merupakan lifelong learning. Jadi tidak berhenti setelah dia kompeten, tetapi dia harus melakukan pemeliharaan kompetensinya. Ya, harus ada semacam sertifikasi ulang terus-menerus dan pemeliharaan kompetensi secara terus-menerus begitu. Ya, ada pengembangan sistem ketenagaan, ada pengembangan validasi desain produk jasanya. Tadi sudah saya kira produk jasa dari tenaga ahli gizi olahraga ini sangat banyak sekali. Kemudian realisasi produknya, verifikasi tindakan perbaikan itu harus terjadi. Bapak Ibu, sesuai dengan rekomendasi dari ILO 19 atau 195/2004. Nah, kalau kita bicara tentang apa itu kompetensi, saya kira saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu lagi bahwa kompetensi itu adalah knowledge, skill, dan attitude. Dan key point-nya adalah knowledge itu know what, kemudian skill itu adalah know how, dan attitude itu adalah how should. Kalau kita lihat, berarti di dalam standar kompetensi, Bapak Ibu, sudah jelas apakah itu standar kompetensi, saya kira ini nanti bisa dibaca karena waktu. Nah, kemudian untuk SKKNI, saya sepakat dengan Pak Entos, kemudian dengan Bu Mirsa, bahwa kita sebetulnya SKKN itu merupakan rujukan satu-satunya bagi tenaga kerja di Indonesia yang ingin mencapai kompetensi begitu ya. Sudah ada levelnya dan SKKN ini diterima secara internasional. Yang berikutnya Bapak Ibu, manfaat dari SKKN ini sekarang sudah tentu banyak sekali, dari mulai job title, standar operating procedure, kemudian rekrutmen dan penempatan, kemudian sistem HRD, program pelatihan, promosi, rotasi, demosi, semua sudah bisa digunakan dengan SKKN ini. Materi uji kompetensi bisa disusun, sertifikasi berlanjut kompetensi sudah jelas begitu ya. Kemudian materi pelatihan berdasarkan SKKN ini juga bisa dibuat, dan paket-paket diklat saya kira berdasarkan SNK bisa dibuat oleh ahli atau oleh asosiasi-asosiasi nutrisi olahraga ini, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah cakupan pengetahuan dari kompetensi. Itu ada pendidikan formal yang sesuai dengan profesi, kemudian pelatihan-pelatihan yang sesuai dan diverifikasi oleh LSKTK, kemudian juga pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSKTK. Jadi ahli gizi itu tidak hanya sekedar pendidikan formal, tetapi juga pelatihan-pelatihan dan pengetahuan yang didapat dari pengalaman. Itu cakupan pengetahuan dalam kompetensi. Sedangkan cakupan keterampilan, Bapak Ibu, dalam kompetensi itu ada 5. Yang pertama adalah keterampilan melaksanakan pekerjaan. Kalau seorang ahli gizi melaksanakan pekerjaan seperti biasanya, itu yang disebut dengan task skill. Tapi kalau keterampilan mengelola pekerjaan, ada
test management skill namanya, maka misalnya seorang ahli gizi olahraga itu melakukan tugas di atlet tingkat dasar, tetapi juga dia melakukan tugas di atlet tingkat tinggi. Itu sudah task management skill. Dia harus bisa membedakan keterampilannya antara memberikan saran gizi kepada atlet pemula dengan saran gizi kepada atlet elit misalnya. Yang berikutnya adalah keterampilan mengantisipasi kemungkinan. Nah, inilah yang kemudian kalau seorang ahli gizi olahraga ini bekerja dengan berbagai macam karakteristik atlet yang berbeda, atau bekerja dengan lingkungan yang memang dengan berbagai macam pelatih, itu tantangannya sangat besar. Dia akan bisa menyelesaikan itu kalau dia memiliki keterampilan contingency management skill atau job role environment skill. Nah, sedangkan keterampilan beradaptasi untuk transfer skill, ini apabila keterampilan yang ada di dalam pekerjaan itu kemudian dibawa ke lingkungan umum, lingkungan lain di luar lingkungan pekerjaannya. Yang berikutnya adalah, Bapak Ibu, untuk sikap, ini adalah performa selama di tempat kerja, tanggapan lingkungan kerja, dan penghargaan dan penilaian kliennya. Ini sikap. Nah, kemudian Bapak Ibu, sertifikasi kompetensi, kalau nanti kita akan melakukan itu, sebetulnya adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau internasional. Ya. Nah, ini kompeten dan belum kompeten itu dilaksanakan melalui sertifikasi kompetensi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang bingung terhadap sertifikat kita, apakah sertifikat kita ini sertifikat kompetensi begitu. Nah, untuk seorang ahli gizi olahraga keluar dari akademi gizi atau dari gizi S1, dia akan mendapatkan sertifikat pelatihan namanya. Oleh lembaga pelatihan bisa disebut juga dengan sertifikat of attainment. Ini berlaku selamanya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai ijazah ahli gizi, itu untuk selamanya. Tapi kemudian sertifikasi untuk mendapatkan status profesi, ini dilakukan oleh organisasi profesi, biasa juga disebut dengan lisensi atau registrasi profesi. Kalau Ikatan Ahli Gizi Olahraga itu memberikan sertifikat setelah melakukan pelatihan yang dilaksanakan oleh asosiasi, itu disebut sertifikasi untuk mendapatkan status profesi. Sedangkan yang ketiga yang dikeluarkan oleh Besang atau lembaga sertifikasi adalah sertifikat terhadap kompetensi, berbeda sekali. Dilakukan oleh lembaga sertifikasi tenaga keolahragaan atau LSTK yang berlaku apabila masih kompeten. Gitu. Ya. Ini yang jelas terlihat itu sebetulnya pada profesi-profesi seperti misalnya kalau kita mengemudi, Bapak Ibu. Jadi mengemudi itu sebetulnya perlu SIM kan. Nah, SIM itu sebetulnya adalah sertifikat kompetensi sebetulnya. Dan itu berbatas waktu. Kalau sertifikat pelatihan itu tidak berbatas waktu selamanya. Sertifikat untuk lisensi profesi itu tergantung dari asosiasi profesinya. Tuh. Itu kira-kira. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk sertifikat kompetensi, itu berkaitan dengan kompetensi terkini dan bukan pada pencapaian masa lalu. Harus diingat bahwa lembaga yang dapat menentukan seorang bekerja atau tidak adalah industri, bukan asosiasi. Nah, Besang dan LSKTK, dalam hal ini nanti adalah LSKTK ahli gizi olahraga, dalam posisi membantu industri untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga keolahragaan ahli gizi olahraga yang kompeten. Jadi yang menentukan kompeten tidaknya itu adalah uji kompetensi yang dilaksanakan oleh SKTK yang sudah terakreditasi oleh Besang gitu. Jadi kenapa kemarin dalam konsultasi dengan teman-teman di ISNA, saya menyampaikan bahwa ISNA itu harus mempunyai beberapa perangkat sebelum kemudian melangkah
untuk menyatakan sebagai ahli gizi yang kompeten, Bapak Ibu. Ini rekomendasinya. Yang pertama, Bu Mirza dengan teman-teman tentu harus menyusun standar kompetensi tenaga keluarga ahli gizi olahraga. Kalau sudah ada di level internasional, silahkan itu saja diadopsi atau diadaptasi. Yang belum ada kita susun, kita develop. Yang kedua adalah menyusun standar isi program penataran atau pelatihan kurikulum ahli gizi olahraga. Saya kira ini sudah ada. Seperti yang disampaikan Bu Mirsa. Apalagi modul pelatihannya. Ya, menyusun modul pelatihan ahli gizi olahraga. Setelah itu menyusun materi uji kompetensi ahli gizi olahraga. Sebelum kemudian membentuk lembaga sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan untuk ahli gizi olahraga. Dan yang berikutnya, mengusulkan ahli gizi olahraga sebagai jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau hanya ditempatkan saja sebagai sebagai ahli gizi yang tidak mempunyai ikatan, dana dekonsentrasi bisa kapanpun hilang. Tetapi kalau dia sudah diangkat menjadi jabatan fungsional ahli gizi olahraga di bawah Kemenpora, seperti juga jabatan pelatih yang sekarang ini ada, maka bisa dikatakan ahli gizi olahraga ini sebagai PNS ya Bapak Ibu, yang punya jabatan fungsional itu akan melekat selamanya pada pelatihan performa tinggi, baik di PPLP, PPLD, maupun di Pelatnas, maupun di internasional. Ya. Karena sekarang ini tentu saja kita memerlukan ahli gizi olahraga yang tidak sedikit. Saya nggak tahu berapa, mungkin ribuan ya, kalau kita bicara tentang 514 kabupaten kota. Yang setiap kabupaten kota itu memiliki paling tidak 3 program, pelatihan performa tinggi. PPLP, PPLD, kemudian PPLM, Bapak Ibu. Belum lagi berapa cabur yang ada di dalamnya. Ribuan yang kita perlukan gitu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sertifikasi kompetensi tenaga olahraga sebagai inisiasi ketika nanti profesi ahli gizi olahraga ini akan semakin berkembang, akan semakin banyak tantangan dan akan semakin banyak pengaturan ke sananya gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Marina.